Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Syarifah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang sifat kecukupan suatu estimator, yaitu statistik cukup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan statistik cukup? Nah, jadi statistik cukup untuk suatu parameter theta adalah statistik dalam arti tertentu. Jadi statistik cukup ini adalah statistik ya dalam arti tertentu. Dia dapat menyerap semua informasi tentang parameter theta tersebut yang termuat dalam sampel. Nah, bagaimana cara menunjukkan ya bahwa satu estimator itu adalah merupakan statistik cukup. Nah, nanti kita akan membahas ada dua cara ya. Ya, kita akan bahas cara pertama dulu, nanti coba kita bandingkan dengan cara yang kedua ya, atau mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan ya masing-masing itu seperti apa. Oke, kita langsung saja ya bagaimana cara mencari statistik cukup ini. Oke. Oke, kita ke cara satu ya. Nah, di sini misalkan kita punya sejumlah n ya, sampel random x1, x2 sampai dengan xn sampel random dari x yang mempunyai densitas x ya, yaitu densitasnya misalkan fx, theta, dengan theta itu parameter yang merupakan elemen anggota dari ruang parameter omega ya. Oke, kemudian misalkan pula ya, kita punya y, yaitu adalah suatu fungsi dalam x1, x2 sampai dengan xn gitu ya. Y ini misalkan adalah statistik kita belum menunjukkan statistik cukup ya, dia statistik dulu. Jadi Y ini adalah statistik ya, statistik dengan densitas. Nah, karena untuk sampel random kita sudah punya fx, theta, supaya membedakan saja ya, kita misalkan densitas untuk statistik Y ini adalah GY, theta. Seperti ini. Nah, bagaimana cara menunjukkan kalau Y ini merupakan statistik cukup gitu ya. Nah, statistik
Y dinamakan statistik cukup untuk theta jika kita bisa menunjukkan ya bahwa fx1, theta kita kalikan dengan fx2, theta dan seterusnya sampai dengan fxn, theta kita bagi dengan densitas dari y, gy, theta itu tidak tergantung dari theta untuk setiap harga y. Nah, jadi begini caranya teman-teman. Ini misalkan ya kita punya X1, X2 sampai dengan Xn, dia sampel random dari X mempunyai densitas Fx, theta gitu ya. Misalkan kita punya statistik Y itu adalah suatu fungsi yang melibatkan X1, X2 sampai dengan Xn ya, misalkan densitasnya adalah Gy. Nah, statistik Y ini dinamakan statistik cukup untuk theta jika perkalian ya dari masing-masing fungsi dari X1, X2 sampai dengan Xn itu dibagi dengan densitas Gy itu tidak tergantung dari theta untuk setiap harga Y. Oke, caranya seperti itu ya. Nah, kita langsung saja ke contoh 1 ya untuk menerapkan definisi ini gitu ya. Oke, contoh 1. Oke, saya tulis dulu soalnya ya. Di sini misalkan kita punya X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah sampel random dari populasi yang berdistribusi normal mu, 1. Buktikan bahwa Y sama dengan X bar ya, statistik cukup untuk mu. Oke, nah soalnya seperti ini. Coba dipahami terlebih dahulu untuk soal ini. Nah, kalau kita melihat ya cara untuk menunjukkan statistik cukup ini, berarti apa sih yang kita butuhkan di sini? Ini kan sudah diketahui ya kalau X1, X2 sampai Xn dia berdistribusi normal. Berarti saya sudah tahu Fx, theta-nya ya. Kemudian saya juga sudah tahu Y-nya ini adalah sama dengan X bar ya. Dia adalah statistik yang ingin kita tunjukkan bahwa dia statistik cukup atau bukan gitu ya. Nah, tapi kita belum tahu Gy, theta ya kan, densitas dari Y kita belum punya, sehingga kita harus mencari tahu dulu densitas untuk Y gitu ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah akan dicari fungsi densitas untuk Y sama dengan X bar ya. Nah, perhatikan
kita punya di sini Y ini sama dengan X bar ya. X bar ini berarti dia sama dengan sigma XI ya. I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Kita bagi dengan N gitu ya. Nah, sudah diketahui bahwa X ini berdistribusi normal mu, 1. X-nya berdistribusi normal dengan parameter mu, 1 gitu ya. Nah, kita tahu ya bahwa untuk distribusi normal mu, 1 ini kita punya bahwa fx-nya itu sama dengan 1/2V gitu ya, karena sigma kuadratnya 1 berarti sigmanya 1 ya. Kita langsung substitusikan saja. E pangkat min setengah dikali X min mu ya per 1. Oke, tidak usah saya tulis ya, kuadrat. Nah, tapi untuk menunjukkan ini kan kita bisa menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, misalkan saja begini. Kita kan tahu ya bahwa saya ingin mencari tahu ini kan untuk kasus ini kan ini saya punya mu dari X ya. Diketahui mu dari X itu kan sama dengan mu, sedangkan sigma kuadrat dari X itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari tahu saja ya, kalau mu X bar dan sigma kuadrat dari X bar itu sama dengan siapa? Gitu kan? Oke, berarti kita bisa cari tahu mu X bar itu sama dengan apa? Ekspektasi dari X bar. Nah, kita gunakan sifat dari ekspektasi ya kan? Ekspektasi dari 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Berarti kita peroleh sifat dari ekspektasi di sini 1/n. Kita kalikan dengan ekspektasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N XI gitu ya. Nah, kemudian kan ini kan X1 plus X2 ini sampai dengan Xn. Ekspektasi dari penjumlahan itu kan sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya ya, sehingga saya bisa tuliskan 1/n dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N dari ekspektasi XI. Nah, sehingga kita peroleh 1/n di sini EXI ini kita sudah tahu tadi sama dengan mu ya kan. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari mu, atau kita peroleh 1/n dikali N kali mu gitu ya. Sehingga ternyata mu X bar kita juga sama dengan mu. Nah, kemudian kita cari sigma kuadrat dari X bar ya. Berarti dia sama dengan variansi dari X bar. Variansi dari 1/n kalikan sigma I sama dengan 1 sampai N XI, atau sama dengan sifat dari variansi ya, 1/n kuadrat dikalikan variansi sigma I sama dengan 1 sampai N XI, atau bisa kita tuliskan 1/n kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N dari variansi XI, atau kita peroleh 1/n kuadrat dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N variansi XI kita adalah 1, sehingga kita peroleh 1/n kuadrat kali 1 kali N ya, kali 1 sama dengan 1/n. Nah, sehingga kita akan peroleh X bar kita itu ternyata berdistribusi normal dengan parameter mu ya, 1/n. Nah,
teman-teman sebenarnya untuk mencari fungsi peubah acak ya dari fungsi distribusi dari fungsi peubah acak baru yang diketahui itu ya dari peubah acak yang sudah diketahui lainnya. Kalau dalam kasus ini kan kita ingin mencari peubah acak Y ya, fungsi distribusi dari peubah acak Y. Nah, karena kalian sudah mempelajari banyak sebelumnya ya. Yang pertama yang paling dasar adalah cara mencari suatu fungsi distribusi ya dari peubah acak baru. Ya, itu dengan ada kalian mengenal 3 teknik ya kan, dengan fungsi distribusi, dengan metode transformasi, dan juga dengan teknik fungsi pembangkit momen. Nah, itu bisa kalian gunakan atau dengan menggunakan beberapa sifat lain yang sudah dipelajari, misalkan di distribusi sampling seperti yang saya lakukan ini. Nah, yang seperti yang saya lakukan ini kan saya menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Nah, itu harap diperhatikan. Nah, sehingga kita sudah peroleh ya bahwa X bar ini akan berdistribusi normal mu, seper n ya. Nah, maka diperoleh bahwa GY, mu itu sama dengan seper. Oke, kita substitusikan ya ke distribusi normal ya, berarti kita punya seper akar seper n ya kali akar 2V itu E pangkat min setengah oke dikalikan Y min mu per akar seper n ya, dikuadratkan. Oke, jadi kita sudah menemukan GY, mu ya. Jadi langkah pertama kita harus bisa menemukan fungsi densitas dari Y. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa fx1, mu kita kalikan dengan fx2, mu dan seterusnya sampai fxn, mu ya, kita kalikan masing-masing. Kita bagi dengan GY, mu tidak tergantung dari mu untuk setiap harga Y. Nah, selanjutnya kita mau menunjukkan ini gitu ya. Kalau terbukti ya berarti dia merupakan statistik cukup ya. Oke, langsung saja ya. Oke, perhatikan. Oke, saya beri tanda saja ya di sini. Saya beri tanda ini ya, ini sama dengan saya langsung substitusikan ya. fx1, mu dikalikan dan seterusnya sampai fxn ya. Berarti saya punya di sini seper akar 2V dikali E pangkat min setengah x1 min mu gitu ya, dikuadratkan dan seterusnya ya, ini dikalikan sampai yang ke n ya. Seperti ini ya, dibagi dengan
dengan GJ, mu ya, G, mu kita tadi itu 1 per akar 1/n akar 2V dikalikan E pangkat min setengah Y min mu per akar 1/n dikuadratkan. Oke, sekarang kita akan menyederhanakan bentuk ini sampai membuktikan bahwa dia tidak tergantung dari mu ya. Oke, kita perhatikan ya. Ini kan di sini ada 1/2V ya, 1/2V dia sebanyak n kali. Kemudian di sini ada perkalian ya, suku eksponen gitu ya, kita bisa jumlahkan pangkatnya gitu ya. Sehingga di sini saya peroleh 1/2V, di sini pangkat n dikalikan E pangkat min setengah sigma I sama dengan 1 sampai n dari xi min mu dikuadratkan ya. Kita bagi dengan 1 per akar 1/n akar 2V dikali E pangkat min setengah Y min mu per akar 1/n dikuadratkan. Oke, nah ini harus pandai-pandai ya kita menyederhanakan ya sampai menunjukkan kalau memang dia itu tidak tergantung gitu ya dari mu ya untuk setiap harga Y. Oke, coba kita lihat dulu bentuknya, apa yang bisa kita lakukan terhadap bentuk ini. Oke, saya akan coba sederhanakan bentuk ini ya. Ini dengan ini. Coba kita sederhanakan. Berarti saya punya di sini 1/akar 2V yaitu berarti 2V pangkat min setengah ya. 2V pangkat min setengah ya, kita kalikan dengan n. Kemudian yang bawah di sini kita punya pangkat, karena di sini 1/akar setengah kali akar 2V, saya bisa bawa ke atas ya. Saya kalikan saja dengan akar 1/n, itu berarti n pangkat min setengah itu ya. Kemudian di sini dikalikan 2V pangkat setengah ya, min setengah. Pangkat setengah ya. Oke. Karena saya sudah bawa ke atas ya. 2V pangkat setengah. Oke, dari bentuk ini ya, yang bentuk eksponennya ini. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan juga ya. Nah, kita sederhanakan bentuk masing-masing terlebih dahulu ya. Berarti kan kita bisa tuliskan dia E pangkat min setengah sigma I sama dengan 1 sampai n. Di sini xi kuadrat min 2xi mu plus mu kuadrat, kita bagi ya dengan E pangkat min setengah. Di sini kita peroleh akar 1/n ini kalau kita kuadratkan berarti kan 1/n ya, berarti bisa keluar dia min n per 2 ya. Oke.
min n per 2. Kemudian kita substitusikan y kita tadi adalah x bar gitu ya. Berarti saya punya y min mu kuadrat. Ini adalah x bar kuadrat ya, min 2 mu x bar plus mu kuadrat. Oke, kita sudah punya bentuk ini sekarang. Oke, kemudian kita sederhanakan lagi ya. Oke, saya punya di sini 2V pangkat setengah min setengah n gitu ya, dikalikan n pangkat min setengah. Kemudian ini saya bisa uraikan E pangkat min setengah sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat ditambah dengan mu X. Di sini saya keluarkan sigmanya sekalian ya, sigma XI gitu. Kemudian min setengah n mu kuadrat ya, karena sigma I sama dengan 1 sampai n dari mu kuadrat, berarti n kali mu kuadrat. Oke, saya bagi dengan E pangkat min n per 2. Di sini x bar itu kan sigma x ya per n ya, sehingga saya bisa tuliskan di sini min n per 2 dikalikan sigma x. Untuk menghemat penulisan, saya tulis sigma I sama dengan 1 sampai n itu dengan sigma x saja ya. Ini ya, sigma x per n dikuadratkan gitu ya, ditambah n per 2 dikalikan 2 dari mu sigma x per n dikurangi mu kuadrat kali n per 2 gitu ya. Oke, kita sederhanakan kembali bentuk ini menjadi 2V pangkat setengah min setengah n dikalikan n pangkat min setengah. Ini ya, dikalikan E pangkat min setengah. Saya tulis kembali di sini XI kuadrat plus mu sigma XI min setengah n mu kuadrat dibagi dengan E pangkat min sigma x ya, ini saya ini x nya saya samakan ya untuk x kecil saja ya. Kita bekerja di kejadian-kejadian dari sampel randomnya. Sigma x dikuadratkan ya per, di situ ada min n per 2 ya. Di sini ada pembagian n kuadrat, berarti sama dengan 2n. Ini ya. Oke, ditambah mu, ini bisa kita coret ya. Ini juga kita punya n nya bisa disederhanakan, mu sigma xi gitu ya. Oke,
kemudian sigma X itu dulu ya, dibagi dengan N nya, N nya sudah saya sederhanakan. Oke, kemudian dikurangi mu kuadrat kali N per 2. Oke, sudah dapat bentuk ini. Selanjutnya ya, kita coba akan sederhanakan bentuk yang terakhir ini ya. Ini kan kita punya masing-masing kan ini sama ya. Ini sama dengan ini ya kan. Kemudian ini kan sama dengan ini ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, berarti saya tulis dulu ya di sini 2V pangkat setengah, saya sederhanakan lagi 1 min N gitu ya, dipangkat di sini N pangkat min setengah juga dikalikan E pangkat min setengah sigma. Ini bisa langsung saya kurangkan ya, berarti saya peroleh siapa? Min setengah sigma XI kuadrat gitu ya. Ini habis ya, berarti tinggal ditambah 1/2 N dikalikan sigma XI dikuadratkan. Nah, ya kan? Ini sudah habis ya. Nah, jadi diperoleh ya, saya bisa tuliskan ini hasil akhirnya akar ya 2V pangkat 1 min N kita bagi dengan N ya, dikalikan E pangkat min setengah sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat ditambah 1/2 N ya, dikalikan sigma XI I sama dengan 1 sampai N dikuadratkan ya. Nah, dari bentuk yang terakhir ini ya, karena f x1, mu dikali f x2, mu dan seterusnya sampai kita kalikan dengan f xn, mu. Ketika kita bagi dengan gj, mu ya, ternyata kan ini tidak memuat parameter mu sama sekali kan ini, ya enggak? Ini kan tidak memuat parameter mu sama sekali ya, sehingga untuk setiap y nya tadi adalah x bar itu adalah 1/n dikalikan sigma xi ya kan, maka y sama dengan x bar ini adalah statistik cukup untuk mu. Nah, jadi terbukti ya. Cukup panjang ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk menunjukkan statistik cukup itu caranya seperti ini ya. Nah, sebenarnya kan cara penyelesaiannya itu kan sederhana ya. Kita tinggal menunjukkan ya bahwa bentuk yang star ini gitu ya, bentuk star ini itu dia tidak tergantung dari mu untuk setiap harga y. Tapi untuk cara pertama ini, kita langkah pertama itu harus menemukan ya siapa gj, mu-nya gitu ya. Nah, padahal untuk menentukan gj, mu ini bukan permasalahan yang sederhana juga gitu ya. Ini kan kebetulan kita bisa menggunakan definisi yang sudah ada di distribusi sampling yang berkaitan dengan distribusi normal gitu ya. Jadi kita tinggal mencari seperti ini. Tapi kalau kita harus menentukan distribusi ini kan kita harus melakukan prosedur ya dalam pencarian suatu fungsi peubah acak dari satu peubah acak yang baru dari peubah acak yang sudah diketahui gitu ya, dengan metode yang saya jelaskan tadi. Nah, demikian ya untuk cara menentukan
atau membuktikan ya suatu estimator tertentu gitu, dia merupakan suatu statistik cukup gitu ya untuk parameter yang diketahui. Oke, sampai di sini dulu ya untuk cara pertama. Video selanjutnya saya akan membahas cara lain ya untuk mencari statistik cukup ya, menentukan, membuktikan statistik cukup dari parameter ini. Mungkin untuk soal yang sama ini terlebih dahulu dengan menggunakan cara yang lainnya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk cara lain untuk menentukan statistik cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.